Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Kak Fitri. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, adik-adik, di pertemuan sebelumnya, apakah kalian masih ingat kalian telah belajar tentang apa? Ya, di pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran adik-adik, pastikan dulu ya kalian sudah siap untuk belajar. Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan. Kemudian minta tolong orang tua kalian untuk mendampingi belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, jika sudah siap, kita langsung ke materinya. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Sesuai dengan namanya ya, FPB. Faktor persekutuan terbesar. Maka, kalau kita mau mencari FPB itu, kita cari persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling besar. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mencari FPB, itu kita bisa menggunakan 3 metode. Pertama, dengan menggunakan faktor persekutuan, kemudian dengan menggunakan pohon faktor, dan yang terakhir dengan menggunakan tabel. Nah, supaya tidak bingung adik-adik, kita langsung ke contohnya ya. Pertama, dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, FPB ini ditentukan dari dua bilangan atau lebih. Maka, faktor yang digunakan untuk menentukan FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan yang ingin kita cari nilai FPB-nya. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 45 dan 60. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktor-faktor dari bilangan 45. Ada 1, kemudian ada 3, ada 5, 9, 15, dan 45. Selanjutnya, kita cari faktor dari 60. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan seterusnya sampai 60 ini ya. Nah, amati adik-adik dari faktor-faktor bilangan 45 dan 60 ini apakah ada yang sama? Ya, ada ya. Ada 1 ini sama, kemudian ada 3, ada 5, dan ada 15. Nah, faktor-faktor yang sama ini kita tulis adik-adik. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari 45 dan 60 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, karena kita mau mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari bilangan ini, kita cari nih, mana yang nilai yang terbesar? Ya, nilai yang terbesarnya kan ada 15 ya adik-adik. Jadi, FPB dari 45 dan 60 adalah 15. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, jika bisa kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yakni dengan menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik, kalau menggunakan pohon faktor ini, kita bisa mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Diingat-ingat ya adik-adik, kalau KPK kemarin, jika kalian mencari dengan menggunakan pohon faktor, itu dicari faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar. Tetapi kalau kalian mencari FPB itu, pilihlah faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kebalik ya adik-adik, diingat-ingat. Jangan sampai lupa. Nah, contohnya tentukan FPB dari bilangan 45 dan 60. Nah, kita cari dulu nih pohon faktornya. Adik-adik masih ingat kan bagaimana cara menggunakan pohon faktor? Ya, jadi dari bilangan 45 dibagi dengan bilangan prima.
yakni 3. Hasilnya ditaruh di sebelah kanan ya, 15. Kemudian dari 15 ini bisa dibagi lagi dengan bilangan prima, hasilnya ada 5. Nah, sampai di sini adik-adik, kan ini 5 itu sudah bilangan prima ya. Kalian ini bisa menghentikan pencarian sampai sini atau bisa dibagi lagi dengan bilangan itu sendiri agar habis nilainya, agar 1. Jadi kalian kalau menggunakan poin faktor bisa berhenti sampai di sini atau kalian lanjutkan lagi hingga hasilnya habis atau 1. Nah, kita tulis nih faktor-faktor dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Jadi, bilangan prima pembagi tadi itu di sebelah kiri ini ditulis semuanya di sini. Nah, 1 ini kenapa kok tidak ditulis? Karena 1 ini bukan merupakan bilangan prima. Jadi yang ditulis itu hanya bilangan prima saja, bilangan primanya saja ya adik-adik. Nah, ini kan kepanjangan nih, 3 dikali 3 dikali 5. Kalian bisa menyingkatnya menjadi 3 pangkat 2, karena ini 3-nya ada 2, dikali 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari poin faktor dari bilangan 60. Caranya sama, seperti ini. Nah, kemudian kita tulis nih, faktor primanya ada 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5. Nah, kenapa di satunya tidak ikut ditulis adik-adik? Ya, karena 1 bukan merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu ditulis ya. Nah, ini hasilnya setelah dipersingkat ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, adik-adik, dari faktor-faktor prima yang sudah kita temukan ini, kira-kira mana? Apakah ada yang sama? Ya, ada ya. Jadi bilangan 3 ini dan 5. Nah, tetapi 3 ini kan ada yang berpangkat ya. Satunya ada pangkat 2, satunya tidak berpangkat. Karena kita mencari FPB, nah kita pilih adik-adik dengan pangkat yang terkecil. Jadi, FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5 atau 15. Seperti itu ya, bisa dipahami ya adik-adik. Oke, selanjutnya dengan menggunakan tabel. Nah, kalau menggunakan tabel, kita itu bisa mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Oke, kalau menggunakan tabel, pertama-tama kita buat dulu nih tabelnya. Nah, kemudian kita tulis bilangan yang mau kita cari, FPB-nya di sini 45 dan 60. Nah, dari 45 dan 60 ini, kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima paling kecil yang dapat membagi 45 dan 60 secara bersamaan. Berapa? 3 ya. Kalau dibagi 2 kan 45 ini tidak bisa dibagi 2. Jadi kita langsung dibagi 3, hasilnya 15, taruh di bawahnya. Dan juga 60 dibagi 3, hasilnya 20, taruh di bawahnya. Nah, ini masih bisa dibagi lagi adik-adik. Kalau masih bisa, dibagi lagi dengan bilangan prima yang sama, kita bagi lagi. Berapa kira-kira? Ya, ada 5. Nah, hasilnya 5 dibagi 15 dibagi 5, hasilnya 3, taruh di bawahnya. 20 dibagi 5, hasilnya 4, taruh di bawahnya 20. Nah, kan ini sudah nih, hasil akhirnya 3 dan 4. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang sama, maka adik-adik sudah stop sampai di sini aja, tidak usah dicari lagi, oke? Nah, untuk mencari FPB, ambil bilangan prima yang ada di sebelah kiri. Mana saja, yakni 3 dan 5. Jadi, FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5. Hasilnya 15. Sampai di sini paham ya? Oke. Jika paham, ini kakak ada contoh penerapan menggunakan FPB di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya.
Terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, permasalahan ini adik-adik itu dapat kita cari dengan menggunakan FPB. Oke, penyelesaiannya mudah adik-adik. Jadi, kakak akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan tabel. Nah, kita cari ini adik-adik FPB dari 8 dan 12. Menggunakan tabel ya, 8 dan 12 kita bagi ini dengan bilangan prima terkecil dan dapat membagi kedua bilangan ini sekaligus. Yakni 2 ya, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kita bagi lagi adik-adik dengan menggunakan bilangan prima yang sama, karena 4 dan 6 ini masih bisa dibagi ya. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oh ya, maaf ya adik-adik, ini ada typo, seharusnya hasilnya adalah 3. Oke, nah dari sini kita cari nih, kita tulis bilangan prima sebelah kiri. Jadi penyelesaiannya FPB dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 didapat dari sini ya, bilangan prima yang sebelah kiri hasilnya adalah 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, sehingga ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Sampai di sini bisa difahami ya adik-adik. Nah, oke. Sepertinya sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Nah, adik-adik, setelah ini kakak akan kirimkan tugas ke grup WhatsApp ya. Kalian bisa berlatih mencari faktor persekutuan terbesar dengan mengerjakan soal-soal yang kakak berikan. Nah, sebelum kakak mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tidak lupa kakak ingatkan selalu untuk adik-adik agar tetap mengikuti protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Oke, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak minimal 1 meter. Oke? Oke, jika sudah bisa difahami semuanya, kakak akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.